Jemaah rahimakumullah, menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Maka sunnah itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang menyangkut perkataan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan pengakuan atau sunnah takririyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, sunnah tersebut berupa perkataan Nabi Muhammad yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Maka ada beberapa contoh sunnah qauliyah adalah, yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian contoh yang kedua, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani 'alar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucap tetapi berat di timbangan kebaikannya dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jemaah rahimakumullah, demikian adalah sunnah qauliyah. Dan contoh terakhirnya adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Hubungan orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah, adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, sunnah tersebut berupa perbuatan Nabi. Perbuatan itu menjadi rujukan perilaku para sahabat pada masa itu dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikuti dan mendalaminya serta meneladaninya. Dan contoh-contoh sunnah fi'liyah adalah hadis yang berkenaan dengan tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kerjakanlah sholat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah
hadis yang berkenaan dengan tata cara manasik haji. Khudhu anni manasikaku. Ambillah manasik atau tata cara melaksanakan haji itu dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Yang dimaksud dengan sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan. Apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya? Maka sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri. Maksudnya dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar oleh para sahabat mengambil kekuatan hukum untuk menetapkan suatu ketentuan syarak. Salah satu contohnya hadis tentang daging dab, makhluk sejenis biawak. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhi makanan, di antaranya daging dab, sejenis biawak. Beliau tidak memakannya sehingga Khalid bin Walid bertanya kepada beliau, "Apakah daging ini haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak. Tetapi binatang itu tidak terdapat di daerah kaumku. Makanlah, sesungguhnya dia halal." Maka Khalid berkata, "Segera aku memotongnya dan memakannya, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku." Jemaah rahimakumullah, menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul.